Assalamualaikum. Bro Ido dan Bro Muin. Waalaikumsalam, Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Oh, ada Ido juga nih. Mas Muin, halo. Halo, gimana? Oke, Sobat Sehat. Sekarang saya mau sharing dan kebetulan ada Ido, ada Muin ini, mereka luar biasa sekali. Mereka sekarang sedang mengambil master di Shanghai University of Sport. Jadi saya mau mengajak mereka berdiskusi terkait soal sport development, terutama tentang olahraga untuk anak-anak usia dini. Gimana, sehat ya, Dong? Muin ya, Bro Muin? Alhamdulillah, saya baik, luar biasa, Mas. Sehat. Sekarang lagi di mana ini? Mas Fajar, apa kabar, Mas Fajar? Baik, baik. Masih di Shanghai atau posisi sudah di Indonesia? Mas Muin? Ya, halo. Oh, saya udah di Indonesia, Mas Fajar. Saya alhamdulillah udah di Indonesia mulai Januari ya. Alhamdulillah sudah di Indonesia. Bro Ido gimana? Saya juga alhamdulillah sudah di Indonesia, Mas. Malah lebih dulu daripada Mas Muin. Saya ada beberapa yang harus dilakukan di Indonesia dan kebetulan libur semester ya. Sebelum ada virus corona itu ada sebelum ada berita virus corona. Jadi saya pulang 2 minggu setelahnya baru ada gempar virus. Ya. Gitu. Padahal sebelum corona itu masuk ke Indonesia, Anda udah di Shanghai udah gempar juga di sana ya? Bukan tepatnya ya? Iya. Iya, Mas, sudah di sana sudah lebih dulu. Karena emang mungkin awal beritanya dari sana ya. Walaupun kita belum tahu awal virus ini itu dari mana. Kita nggak bisa itu lah. Ada yang bilang itu teori konspirasi, ada yang bilang ini memang wabah yang hampir semua negara tidak siap dalam hal ini. Tapi saat ini saya coba untuk membahas tentang ini, sebetulnya. Kita coba untuk sharing soal sport of development, terutama untuk anak-anak usia dini. Jadi banyak memang yang terjadi anak-anak usia dini itu di bawah 15 tahun atau mungkin di bawah 13 tahun, ketika mereka beraktivitas olahraga, semestinya itu kan cukup dengan fun dan gizi kan, menyenangkan, sibuk gitu kan, cukup seperti itu. Kalau dari sisi filosofi of sportnya memang seperti itu. Cuman gimana untuk menyikapi tentang stigma anak-anak kalau misalkan ikut pertandingan dia harus juara seperti itu. Gimana pendapat Bro Ido sama Bro Muin? Dari Ido dulu deh. Oke, terima kasih Mas Fajar. Mungkin jika nanti ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki oleh Mas Muin atau pendengar ya. Nggak apa-apa. Menurut saya sendiri karena menurut sudah ada di buku ya, long term active development-nya itu ada sendiri di situ. Jadi memang sudah mengantisipasi adanya situasi yang seperti ini gitu loh. Karena emang nggak cuma di Indonesia, mungkin di banyak negara pun kendalanya sama ya Mas ya. Tapi kan namanya ilmu, kita makin kesini makin evaluasi, makin berbenah gitu ya Mas ya. Betul. Nah, menurut saya sendiri kalau untuk anak kecil ya itu
memang seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi, emang harus buat fun, dan kadang di kenyataannya banyak orang tua atau murid atau bahkan pelatih yang terdorong untuk harus memperoleh prestasi gitu di umur-umur yang semestinya belum ke tingkat yang tujuannya itu buat prestasi ya Mas ya. Ya. Walaupun nanti mungkin banyak, ini merupakan tugas banyak orang ya, dari orang tua, guru, pelatih sendiri, gitu kan, atau Sorry aku dengan anak-anak. Bro Idul. Ya. Sorry aku potong. Jadi kenapa seperti itu? Karena banyak memang bukan anaknya sebetulnya yang berlomba-lomba ingin berprestasi, kalau bisa saya ambil pulang, tapi karena pengaruh dari pelatih mungkin, dari orang tua mungkin yang kalau anaknya berprestasi dia bisa membanggakan ke teman-teman di lingkungan sekitar. Oh, anak saya meskipun kelas 5, mungkin Ido dulu pernah ngalamin ketika ngajar, ketika jadi guru, mungkin juga pernah mengalami hal seperti itu. Ketika dibenturkan oleh harapan orang tua, kadang-kadang kita bingung. Nah, bagaimana untuk supaya meyakinkan mereka bahwa ini itu tidak baik dari perkembangan pertumbuhan anak ya. Gimana, Bro Ido? Ya, ini harus mempunyai kerjasama antara guru dan wali dan orang tua murid sendiri ya, karena banyak orang tua di luar sana pun belum terlalu mengerti tentang ini ya Mas ya. Jadi emang seperti yang Mas sampaikan, harus ditekan, harus mendapatkan prestasi kan, karena yang namanya prestasi kan banyak bagusnya ya Mas, maksudnya dibanggakan orang tua, dibanggakan ini, Ya. tetapi yang berdampak besar di sini pada seorang pelatih ya, atau pendidik gitu kan, harus memberitahu kepada orang tua bahwa di umur segini itu harusnya bukan buat di prestasi loh, jadi harus lebih ke prosesnya gitu. Walaupun nanti prestasi itu datang sendiri, itu cuma sebagai bonus ya, bukan sebagai tujuan. Itu juga sudah di sudah tertera ya Mas. Mungkin bisa saya jelaskan di buku yang saya baca di Long Term Athlete Development, itu ada 7 fase ya. Jadi active start itu mulai anak itu melakukan kegiatan ya sekitar di usia 0 sampai 6 tahun ya Mas. Dan untuk ke fundamental itu lebih ke laki-laki itu sekitar 6 sampai 9 tahun, dan perempuan itu di umur 6 sampai 8 tahun. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan fundamentalnya. Lalu lanjut ke learning to try. Jadi belajar untuk masih pembelajaran, pelatihannya masih dalam tahap pembelajaran ya Mas. Itu di umur 19 sampai 12 tahun untuk laki-laki ya, dan 8 sampai 11 tahun untuk perempuan. Dan selanjutnya di training to train, itu di umur 12 sampai 16 tahun laki-laki dan 11 sampai 15 tahun perempuan. Lalu baru ke training to competence ya. Jadi itu 16 sampai 23 tahun kurang lebih ya, atau perempuan 15 sampai 21 tahun. Walaupun di sini dilihat dari fase ke-6 dan fase ke-7 yaitu training to win dan active for life. Ya. Training to win itu di umur 19 tahun ke atas ya. Yang laki-laki dan perempuan 18 tahun ke atas. Dilihat dari sini aja ya Mas, training to win itu kan bicara tentang prestasi ya. Berlatih untuk menang ya. Betul. Itu di usia 19 tahun ke atas. Ya. 19 tahun ke atas. Jadi, sudah ada program khusus mereka memang untuk meraih prestasi ya. Bukan ya, ke development ya. Ya, bukan ke bukan ke lebih ke development-nya untuk memperbaiki
gerakan mereka, motorik halus mereka, motorik kasar mereka, itu kan ada waktunya ya Mas ya. Jadi memang benar di usia anak SD itu atau anak SMP ya, itu bahkan ke SMA ya, SMA itu paling tua itu berapa ya Mas ya? 17 mungkin ya, 18. Ya, sekitar 18 tahun ya. 18 tahun lah. Mereka sudah mau lulus SMA ini. Nah, ya itu jadi kan dia masih benar-benar dilihat lebih fokus ke pembentukan motoriknya lebih bagus lagi gitu loh, agar nanti di tahap fase training 2-nya itu dia memiliki otot yang kuat, ya kan, dari banyak koordinasi yang sudah bagus gitu kan. Nah itu gimana sih dilihatnya ya di umur sebelum 19 tahun ini loh, yang tadi dari active start sampai itu kompeten ya. Itu sih menurut saya sendiri gitu kan. Belum kita sambungkan ke motoriknya sendiri lagi, itu banyak lagi ya Mas ya, maksudnya panjang lagi gitu ya. Memang berbicara ini luas ya. Bro Ido, kita nggak ngasih contoh ini soal motorik anak-anak usia dini ya, yang nantinya itu akan belum masuk ke Muin, yang nanti akan menjelaskan tentang performa atlet senior, bagaimana yang berhubungan dengan motorik. 1 atau 2 contoh ini aja deh untuk pembentukan motorik anak. Ada nggak? Pembentukan motorik anak itu sebenarnya tanpa kita sadarin ya, dari kecil sampai besar itu kehidupan kita itu sebenarnya fase untuk memperbaiki motorik dari 0 sampai ke seberapa mampu dia memiliki motorik itu. Karena untuk meningkatkan motorik itu pun harus memiliki latihannya sendiri ya Mas ya. Maksudnya ada orang kita lihat anak murid kita mungkin waktu kita menjadi seorang guru, kita bisa lihat motoriknya yang bagus, cara mereka melempar bola, wah kok cepat gitu, cepat tanggap, cepat bisa gitu kan. Atau ada yang kurang gitu kan. Itu juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Dengan kata lain, sorry saya potong, dengan kata lain pembentukan teknik itu lebih yang harusnya ditonjolkan untuk anak-anak usia dini. Iya, lebih ke pembentukan dulu motoriknya yang bagus dulu nih sebelum ke arah ke prestasinya ya. Di bawahnya itu benar-benar diperbaiki dulu motoriknya, karena itu sangat penting ya Mas. Dengan dilihat dari banyak lanjut mungkin seperti waktu kita jam PI ya, physical education ya, waktu kita jam PI itu kita kan ada pemanasan ya Mas ya, mungkin kita lebih perbanyak ke sesuatu yang membuat motorik mereka bagus gitu kan, karena dilihat dari pendidikan jasmani itu juga kan tanpa kita sadarin dia ada levelnya ya, itu emang memperbaiki motoriknya gitu. Dengan program yang berkesinambungan itu bisa meningkatkan suatu prestasi yang luar biasa ya Bro Ido ya. Ya betul Mas. Karena emang ya masalah gerakan kan emang semakin dia sudah melakukan banyak gerakan, maka semakin dia mempunyai yang namanya otomatisasi gerak ya Mas ya. Dan itu sangat penting untuk di fase prestasi nantinya, yang namanya otomatisasi gerak itu gitu Mas. Oke. Jadi emang guru penjas itu emang top lah Mas. Terutama di tingkat-tingkat sekolah dasar ya, di elementari, primer itu guru penjas ini dia justru berperan penting untuk meningkatkan prestasi anak ya, ketika anak tersebut sudah dewasa. Ya betul Mas. Jadi bisa dikatakan dia pembentuk awalnya ya Mas ya, sebelum dia memiliki tambahan skill sendiri gitu ya Mas ya, karena emang pembentuk awalnya itu di kelas physical education ya, itu walaupun nggak semuanya ada di pembentukan physical education di kelas
physical education sendiri ya, karena aktivitas gerak anak-anak sendiri itu di luar pun sangat mempengaruhi motorik juga gitu Mas. Jadi kalau misalkan dia hanya mengikuti jam pembelajaran penjas di kelas saja, menurut saya kalau ingin memiliki prestasi yang bagus nantinya di cabang-cabang olahraga nantinya itu kurang ya, karena dia juga harus berlatih sendiri. Tapi berlatih sendiri ini tujuannya untuk memperbagus motorik, bukan untuk ke arah prestasinya dulu gitu. Saya. Kita akan coba untuk ke Bro Muin ya. Bro. Ya, Mas. Fungsi, ada nggak pernah menemukan atlet yang memang ketika fondasi motoriknya itu kurang bagus, atlet ini tidak bisa mengalami performa yang bagus ketika mereka berada di tingkat seni. Pernah mengalami atau melihat kejadian seperti itu nggak, Bro? Pernah, Mas. Benar sekali itu. Itu tadi pertama saya sampaikan sama Ido, bagus sekali penyampaiannya ya. Itu saya sangat setuju dengan LTAD tadi yang disampaikan di umur-umur sekian. Terus Mas Fajar menanyakan, pernah nggak menemukan ketika dewasa dia itu karena tidak didorong dengan motorik yang bagus, sehingga ketika dia jadi atlet mungkin yang terlihat, yang sering kita lihat mungkin, ada kita satu tim nih Mas. Satu tim sepak bola, di situ ketika kita tidak punya dasar motorik yang bagus, kelihatan mana yang kaku, mana yang Anda mengandalkan speed. Itu kalau cuma speed aja itu kan ketahui bagus, padahal itu di motoriknya kurang bagus juga. Bener nggak seperti itu, Ido? Ya, betul. Artinya memang motorik saat itu mendasar banget. Bener, Mas Fajar? Lalu di kita sendiri, apa yang perlu disampaikan oleh Guru Muin, terutama untuk guru-guru di tingkat pendidikan jasmani? Karena banyak orang Indonesia ini hanya pandai mengkritik ketika salah satu atau timnas sedang bermain, wah Indonesia kalahan lah. Ngapain sih nonton timnas main gitu. Tapi mereka mungkin kurang mendapatkan edukasi yang bagus tentang ada program yang berkesinambungan di sini. Gimana, Bro? Itu Mas Fajar atau kita semua sadari itu ya, Indonesia ketika tampil kurang bagus dan kita melecehkan itu kan. Sebenarnya Indonesia hari ini tuh dalam proses udah tiap hari pembenahan terus sih sebenarnya sih. Tapi memang kita masih belum bisa on top, dan di situ banyak bullying mungkin dari entah itu penonton, entah itu stakeholder yang ada di atas karena tidak bisa membawa tim itu juara seperti itu Mas ya. Tapi di sini konteks yang dari awal kita bahas untuk anak-anak yang mungkin saya bisa sharing untuk teman-teman yang nonton ini, memang tahapan LTAD itu sangat penting banget. Di umur sekian kita harus seperti ini, di umur sekian kita harus melewati ini. Jadi di umur sekian baru golden egg kita untuk benar-benar win di situ. Itu memang benar-benar sama-sama kita ketahui. Baik itu guru pendidik, karena memang fundamental motorik sendiri itu lahir dari sekolah. Di yang tadi Bro Ido sampaikan, di penjasnya dia. Makanya di pelajaran penjas nggak mungkin ada pelajaran yang satu semester itu lari aja, itu nggak mungkin. Betul. Seperti itu kali. Dan orang tua juga harus menyadari, kadang orang tua itu sendiri yang memaksa anaknya untuk juara di umur sekian. Seperti itu mungkin kali Mas Fajar ya. Iya, karena kenapa seperti itu? Di anak tersebut bukan tidak mungkin bisa juara di usia seperti itu, bisa. Tapi apa yang terjadi ketika anak ini dipaksakan untuk melampaui batasan fisik yang sebetulnya dia miliki untuk di usia anak-anak ketika mereka dewasa? Ini Bro Ido apa saya yang menjawab nih? Tunggu.
Bromoin Kayaknya dulu. Bro Ido. Oh, saya dulu ya. Oke. Jadi yang bakalan terjadi yang pertama pasti untuk masa pertumbuhannya dia ya. Itu terganggu banget gitu. Di mana anak usia sekian yang tadi disebutkan itu masa pertumbuhan itu tidak boleh diganggu dengan adanya satu program yang itu aja. Yang seharusnya banyak harusnya banyak metode gerak yang berbeda-beda karena di situ memang dilatih fundamental. Karena terobsesi juara sehingga dia memaksakan saat itu juga harus juara di usianya dia. Yang paling bahaya memang di ini ya perkembangan dia, masa pertumbuhannya dia itu terganggu, sangat terlihat di situ, Mas. Ada yang mau ditambahkan, Bro Ido? Ya, betul sih Mas. Seperti apa yang dikatakan sama Mas Fajar, sama Mas Uin juga. Karena memang kalau misalkan anak dipaksa untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih berat ya, yang tidak seharusnya pada umurnya itu dia mendapatkan aktivitas fisik yang seperti itu gitu ya Mas. Itu mungkin malah nanti di umur yang harusnya dia harus berkompetisi, harus untuk prestasi, malah mungkin dia lebih banyak kecederanya karena sudah mengalami fatigue gitu ya, karena kelelahan ya, banyak kelelahan mengakibatkan badannya mungkin tidak kuat untuk lanjut lagi gitu ya Mas ya. Maksudnya cara gampangnya seperti itu gitu. Karena memang ini hasil studi dari Dartmouth College di Amerika Serikat itu mereka pernah, saya coba untuk mengingat, mereka pernah bilang seperti ini, tidak hanya meningkatkan untuk memompa darah pada tubuh, tapi mereka juga bisa berperan aktif untuk membanjiri otak sehingga otak itu bisa berpacu lebih keras lagi, dimana kecerdasan bisa muncul ketika kita setelah berolahraga. Dan mungkin peran olahraga untuk anak-anak usia dini itu sangat bagus untuk menunjang kecerdasan anak-anak itu ya. Ya Mas, itu mungkin saya bisa menjawab ya Mas ya. Saya ingin menjawab ya. Ya memang betul Mas, itu sangat setuju sekali saya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fajar. Karena di sini pun ya kita dilihat dari pandangan tentang keterampilan motorik ya. Saya melihat dari pandangan tentang keterampilan motorik sendiri. Di sini ada 3 unsur ya Mas. Unsur kemampuan fisik, unsur kemampuan mental, dan unsur kemampuan emosional. Jadi menurut saya jika 3 unsur ini dia dapati gitu ya, dia tidak akan susah untuk mendapatkan di luar dia motoriknya bagus, tapi dia bisa lebih menangkap pelajaran dengan baik gitu. Karena di unsur kemampuan fisik ini sendiri dia lebih ke misalnya kayak strength, terus agility, flexibility, dan ketangkasannya, ketajaman inderanya, ya kan, itu kan sangat berpengaruh ya Mas. Apalagi ketajaman indera kita itu kan sangat berpengaruh waktu misal kita dapat soal matematik atau apa gitu kan, konsentrasinya gitu kan, kita kan harus kejaga juga ya Mas ya. Jadi mungkin ya benar itu Mas, saya sangat setuju kalau misalkan orang yang banyak melakukan aktivitas gerak ya kan, sehingga memperbagus motorik dia, maka otomatis jika dia konsentrasi lagi untuk pembelajarannya, maka dia lebih cepat nangkapnya. Oke. Ini closing statement untuk mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan terkait soal pembinaan usia dini. Mungkin diawali dari berumuin aja dulu deh, baru setelah itu nanti Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi terutama untuk yang nonton ini, seandainya nonton ini para orang tua siswa,
sekali lagi di usia-usia yang telah tadi kita sebutkan itu jangan sekali lagi paksa anak kita untuk selalu juara, karena ketika kita memaksa di usia yang sebenarnya bukan golden age-nya dia, yang bakalan terjadi pelatih bisa ngasih beban di saat itu, dan itu sangat mengganggu untuk pertumbuhan. Dan yang kedua, memang di masa-masa anak-anak kita harus benar-benar fokus sama fundamental gerak dia, yang kita sebut dengan motorik. Motorik itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ada kasar, halus, dan otomatisasi. Itu kalau fundamental 3 itu udah kita kuasai dengan baik, saya yakin di usia-usia yang memang mendekati golden age nanti, dia memang masuk penjurusan ke apa yang dia suka, apa yang dia mau tekuni ke profesionalnya dia, baru di situ memang tugas seorang seorang orang tua bekerja sama dengan pelatih ataupun anaknya menunjang prestasi tersebut. Jadi untuk anak usia dini, saya menyarankan untuk lebih banyak beraktivitas, banyak gerak. Mungkin seperti itu, Mas Fajar dan Mas Ido. Ido mau nambahin? Ya, boleh Mas. Benar yang Mas Ido sampaikan itu ada motorik kata dan motorik halus ya kan. Dan itu emang tujuannya untuk otomatisasi gerak gitu kan. Pastinya tujuan akhirnya itu ya akan memiliki gerak yang sangat bagus gitu kan. Dan pentingnya orang tua ya seperti yang tadi Mas Ido sudah sampaikan ya, emang ini harus menjadi perhatian kita semua ya, dari pendidik, yang dididik, dan orang tua murid pun gitu kan, sudah sama. Dan kalau motorik dia bagus, maka dia tidak sulit untuk mendapatkan prestasi di usia memang harus terbentuknya prestasi itu ya Mas ya, tujuannya ya. Tapi itu tanpa harus meninggalkan, maksudnya meninggalkan sesuatu yang harus ada gitu ya, bukan malah ibaratnya malas atau apa, malas gerak atau apa gitu kan. Karena dilihat dari faktor yang mempengaruhi pembelajaran motorik itu ada 4 ya, kalau nggak salah. Pertama, faktor individu, faktor lingkungan, faktor peralatan atau fasilitas ya, dan faktor pengajar. Jadi 4 ini itu harus terpenuhi Mas, ya kan? Misalkan individu, dia sebagai individu yang akan melakukan latihan atau mendapatkan nanti prestasi, menginginkan prestasi, itu dia harus tahu potensi yang ada di diri masing-masing gitu kan, individu masing-masing. Dan yang paling berat kan kemauan ya Mas ya. Dia emang individu itu perannya juga besar ya. Betul. Dimana dia ada kemauan, ya pasti akan mau melakukan gitu ya. Tapi kalau kemauannya saja tidak ada, gimana dia akan gerak ya? Nah, terus yang kedua kita pindah ke lingkungan ya Mas ya. Ke lingkungan pun kita harus ada di lingkungan yang kondusif gitu kan. Semisal kita tidak ada di lingkungan kondusif, mungkin kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif sendiri menurut versinya masing-masing ya. Ya kan? Untuk melakukan banyak pembelajaran gerak gitu kan. Dan ketiga, fasilitas. Fasilitas mungkin kita tahu ada orang yang punya, dalam arti ada orang yang belum beruntung gitu ya, bukan yang tidak punya ya, belum beruntung. Nah, dia mungkin bisa melakukan, kenapa di pendidikan jasmani itu ada yang namanya alat, dia guru penjas sangat kreatif membuat alat sendiri, mungkin karena kondisinya yang belum beruntung seperti sekolah-sekolah besar gitu kan, jadi dia harus membuat alat sendiri untuk yang penting tujuannya tersampaikan gitu ya Mas ya. Betul. Terus dan tempat itu pengajar Mas, jadi memang sangat penting sekali pengajar ini memberikan arahan, memberikan program, memberikan motivasi dan sebagainya agar seseorang itu mau melakukan suatu aktivitas gerak gitu kan, agar bisa ke tahap-tahap yang tadi sudah dijelaskan bersama. Seperti itu sih Mas. Jadi memang 4-4-nya itu harus punya ya, kalau untuk mendapatkan prestasi, bukan malah disuruh di umur-umur di bawah yang tadi itu harus prestasi, kamu harus prestasi gitu. Seperti itu sih Mas. Thank you. Ilmunya Bro Ido, Bu Biin. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan
kita untuk semuanya, selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Saya berharap dan mungkin kita semua berharap pendidikan di Indonesia bisa melampaui. Macet ya, Mas? Iya, Mas. Mohon maaf, Mas. Macet ya? Enggak, masih bisa audionya. Iya, lagi Mas. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Baik, baik. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita sama-sama selalu menginspirasi untuk pendidikan yang jauh lebih baik ke depannya. Thank you. Semoga mendapatkan apa ya? Meninggikan adab di segalanya. Ya. Walaupun kita seorang pendidik, tapi adab itu jangan sampai lupa ya, Mas ya. Karena banyak pendidikan tapi tidak memiliki adab. Karena ini sangat berkaitan lah. Thank you, Bro Muin. Ya, mohon maaf kalau ada salah, Mas. Mohon maaf, Mas. Semoga banyak manfaatnya.